Kabar bagus dari Jepang. Kali ini berkisar kepada potensi dari kebijakan BOJ yang mungkin saja akan berubah, atau lebih tepatnya segera akan berubah. Tapi jangan dulu terburu-buru, walaupun kita sudah lihat USD Japanese Yen mengalami penurunan, tapi ada beberapa hal penting yang juga harus dicermati untuk minggu ini. Ya, seperti terlihat data ekonomi untuk minggu ini sangat penuh dengan data ekonomi dan semua dari kawasan mewakili dari masing-masing kawasan tentunya akan terlihat beberapa data yang lebih spesifik. Di antaranya, kalau kita lihat di tanggal 12 September, semua akan memicu kepada Eropa, yaitu terkait dengan economic sentiment dari Jerman dan juga dari zona Eropa. Lalu kemudian di malam harinya kita akan berhadapan dengan, ya, kalau kita lihat di sini, kemungkinan adalah terkait dengan data ekonomi dari Inggris. Average earnings, lalu kemudian claimant count, lalu juga unemployment rate. Hal ini juga akan memicu terkait dengan kebijakan moneter yang akan diusung oleh BOE di minggu depan tanggal 21 September. Kemudian di hari Rabu kita akan langsung fokus dengan data CPI atau inflasi CPI dari Amerika yang kelihatannya kali ini diharapkan mengalami kenaikan. Tapi apakah kenaikan ini akan merubah skema yang akan diputuskan oleh kurang lebih Fed di minggu depan? Kelihatan juga ini akan menjadi tanda tanya yang sangat besar, karena kemungkinan potensi dari kenaikan harga minyak ataupun energi akan memicu potensi dari kenaikan suku bunga Fed. Tapi apa benar seperti demikian? Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian dari Jepang, kita akan fokus dengan kurang lebih industrial production. Perhatikan saja data-data tersebut di tanggal 13 dan tanggal 14. Dan dari China, kita akan menunggu terkait dengan data unemployment rate, juga terkait dengan industrial production. Tapi satu hal yang cukup mengganggu pikiran saya adalah terkait dengan ABS press conference. Apa yang akan dikatakan ataupun diungkapkan di sini? Mungkin kurang lebih kalau kita bicara tentang NBS, kemungkinan lebih besar kepada kebijakan, entah itu fiskal, entah itu moneter. Tapi dalam hal ini kemungkinan tanggal 15 September, PBOC diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga pinjaman jangka menengah atau MLF. Tapi beberapa rumor mengatakan PBOC juga sangat dekat untuk melakukan pemangkasan triple R atau Reserve Requirement Ratio kelanjutannya. Nah, ini adalah beberapa hal yang kemungkinan akan menjadi fokus utama ataupun data ekonomi minggu ini. Nah, terkait dengan apa yang akan terjadi beberapa ke depan, kita akan lihat tentunya yang paling dekat adalah di akhir pekan ini. Karena ancaman terkait dengan aksi mogok sektor otomotif semakin dekat. Tanggal 14 September adalah deadline yang ditentukan oleh Serikat Pekerja. Jadi kalau misalkan tidak ditemukan kesepakatan apapun, maka mereka akan segera melakukan pemogokan di tanggal 15 September. Satu sisi, per hari ini atau kurang lebih tepatnya sejak tanggal 7 September, kita sudah mendapatkan laporan terkait dengan aksi mogok di Australia. Dan ke hari ini pun masih tetap berlanjut, yang juga mengkhawatirkan adalah kondisi dari tekanan kepada harga energi. Tentunya apa yang terjadi di Australia akan sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika, karena fokusnya adalah aksi mogok yang ada di Australia adalah terkait dengan sektor migas. Lalu kemudian ancaman government shutdown di akhir bulan juga masih tetap menghantui, dan kemudian terkait dengan Jepang yang berpotensi mengumumkan kebijakan stimulus baru di bulan Oktober. Ya, fokus utama pasar minggu ini akan tertuju pada 5 poin utama. Perhatikan dari inflasi Amerika, kemudian sektor tenaga kerja Inggris, GDP Inggris yang akan masing-masing ditulis di hari Selasa dan juga Rabu, kemudian suku bunga ECB di hari Kamis. Saya akan mengomentari sedikit saja untuk ECB kali ini. Kemungkinan mereka masih tetap 50-50 sebetulnya, walaupun kalau lihat dari gejala apa yang sempat dikatakan oleh pejabat ECB minggu lalu, kemungkinan mereka akan lebih kepada unchanged atau tidak banyak perubahan. Kalau misalkan melihat dari RBA yang mempertahankan suku bunga minggu lalu, maka ECB minggu ini pun diperkirakan mempertahankan suku bunga, maka kemungkinan besar juga Fed akan mempertahankan suku bunga di bulan September. Nah, ini cukup menarik karena berarti satu-satunya akan menaikkan suku bunga dan harus menaikkan suku bunga adalah BOE di minggu depan tanggal 21 September. Sementara untuk NBS Press Conference ataupun PBOC announcement, ya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, kemungkinan kita akan mendengarkan bahwa mereka pun akan mempertahankan MLF atau tingkat suku bunga pinjaman menengah 1 tahun. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka akan segera memangkas kembali triple R atau Reserve Requirement Ratio-nya atau tidak. Karena ini akan menjadi pemicu terkait dengan kebijakan moneter lanjutan. Nah, kita belum tahu apakah pemerintah akan tetap kucurkan kebijakan fiskalnya atau mereka akan terbentur kembali, lalu kemudian Hang Seng akan tetap bertahan di kisaran
17.500 sampai 18.000. Nah, tapi pagi ini kita sempat mendapatkan gap up dan bangkit ke lebih ke 1800-an. Alangkah baiknya kalau misalkan kita melihat Hang Seng kembali tembus 18.500. Tapi kalau tidak, maka hati-hati, kemungkinan penurunan di bawah 17.500 akan sangat berpengaruh. Dan tentunya penggerak pasar di akhir pekan kemarin adalah terkait dengan sinyal dari Katsuo Ueda. Gubernur BOJ mengatakan ada kemungkinan BOJ mulai mempertimbangkan untuk memperketat atau dalam artian mengurangi pelonggaran kebijakan moneter untuk tahun ini. Dan tapi dengan catatan teman-teman, harap bersabar karena data-data masih tetap dibutuhkan kurang lebih sampai akhir tahun dan data pendukung itu berkisar kepada inflasi dan juga terkait dengan upah. Ya, kalau misalkan 2 poin utama ini sudah menjadi sinyal, maka kemungkinan perhatikan saja fokusnya adalah inflasi Jepang dan juga tingkat upah di Jepang. Apakah mengalami kenaikan apa tidak? Karena Ueda meyakini peningkatan pertumbuhan upah di Jepang tentunya akan memicu inflasi yang lebih tinggi dan itulah yang akan memicu BOJ mau tidak mau menaikkan suku bunga. So, itu pula yang membuat USD Japanese Yen kembali tertekan di level 146.00. Tapi apakah itu akan berkelanjutan? Ingat, minggu lalu pun kita sudah sempat mendapatkan 145 atau bahkan 144, tapi kemudian rebound ke level 146 dan sempat stagnan di 147 mendekati 148. Jadi jangan terburu-buru, walaupun kita bisa menikmati USD Japanese Yen sudah mulai melonggar. Nah, lalu kemudian penggerak pasar yang kedua adalah terkait dengan dari Fed Insider. Kali ini Nick Timiraos dari Wall Street Journal mengatakan bahwa Fed sedang mempertimbangkan kemungkinan mereka akan bergeser atau beralih kepada kebijakan moneter yang berikutnya. Dan itu berarti peralihan dari tingkat suku bunga tinggi, mungkin saja mereka akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Walaupun tidak dipastikan bahwa mereka bisa memangkas suku bunga, dan beberapa pengamat sudah berkali-kali mengingatkan mereka baru akan melakukannya di kuartal pertama atau bahkan kuartal kedua tahun depan. Nah, satu sisi, apa yang dikatakan oleh Nick Timiraos kali ini bersumber kepada data inflasi yang dinilainya sudah relatif lebih longgar atau dalam arti sudah menurun. Lalu kemudian tingkat tenaga kerja pun bisa dibilang mulai melonggar. Dan inilah yang mempertimbangkan atau yang menjadikan aspek pertimbangan dari para Fed. Beberapa pejabat menilai mereka masih tetap condong kepada naikkan saja lebih tinggi, dan kalaupun misalkan terjadi masalah, mereka tinggal memangkas suku bunga tersebut. Sementara sisi lainnya, beberapa lainnya justru melihat risiko yang lebih seimbang. Bahkan mereka lebih menilai sebaiknya menunda ataupun menahan suku bunga, kemudian wait and see, melihat dari aspek-aspek data berikutnya, kemudian mulai pertimbangkan apakah diperlukan kenaikan suku bunga lebih lanjut atau tidak. Dan itulah yang akan menjadi tanda tanya minggu depan. Karena kebijakan Fed minggu depan berarti fokus utamanya adalah kepada economic projection dan juga dot plot suku bunga. Apakah dot plot bulan Juni akan unchanged ataupun bahkan mungkin dirubah untuk ditambahkan satu kali lagi atau justru dihapuskan. Kalau dihapuskan berarti kita confirm terkait dengan berhentinya siklus kenaikan suku bunga. Dan berarti terakhir road to FMC 19-20 September kita akan tetap fokus inflasi tanggal 13 September supaya nantinya akan melihat dot plot berikutnya apakah akan sesuai dengan bocoran yang disampaikan oleh Nick Timiraos tadi atau tidak. Ya, pada akhirnya semua akan tergerus dengan data inflasi yang akan dirilis dengan hari Rabu. Lalu kemudian kita juga punya beberapa data ekonomi lain yang juga sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Jadi hati-hati, kemungkinan akan terjadi volatility di pertengahan pekan ini sampai ke penghujung akhir pekan. So, kita akan bahas hal tersebut nanti sore di live streaming.